Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita dapat bertatap muka bersilaturahmi dalam rangka penyampaian terkait dengan P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang. Nah, untuk memanfaatkan waktu, berkenan selanjutnya mohon kepada Kepala BKPSDM Kabupaten Tangerang berkenan menyampaikan arahan termasuk menyampaikan ketentuan tentang progres P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang. Kepada Bapak Kepala BKPSDM, mohon izin disilakan. Terima kasih Pak Haruna selaku Katinja Pengadaan. Saya aturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Yang saya hormati Pak Kepala Bidang Pengadaan, Pengertian, dan Informasi Kepegawaian Bapak Hartono SKM. Yang saya hormati, yang saya banggakan seluruh anggota menyatakan forum ya Pak, forum P3K. Semuanya baik yang hadir di sini ataupun di Zoom ya, yang saya fasilitasi ada 5 orang yang hadir. Alhamdulillah sehat-sehat semua ya Bapak Ibu sekalian. Ya, saya ucapkan selamat datang di pemerintah daerah Kabupaten Tangerang, dalam hal ini di Badan Kepegawaian Daerah, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang. Yang saya hormati, hadir di sini ada teman-teman dari kepolisian. Selamat datang Bapak, ya, terima kasih atas kehadirannya saya ucapkan. Dan ada rekan-rekan dari Kesbangpol dan dari Dinas Pendidikan yang saya hormati pula. Baik, puji dan syukur, marilah kita selalu senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih sama-sama bisa hadir berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tentunya ya. Salawat dan salam selalu tercurah ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah juga kepada para sahabat, para keluarga, dan juga recording in progress. akan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti ya, mudah-mudahan insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, seluruh calon P3K paruh waktu yang silakan Pak, silakan. Dan Pak di depan sini masih ada. Ya. Hari ini merupakan tindak lanjut daripada surat yang kami terima sebelumnya di minggu yang lalu, bahwa ada permohonan audiensi. Kalau saya sampaikan sih ini adalah permohonan silaturahmi saja ya Bapak Ibu sekalian, bukan audiensi ya, silaturahmi ya. Silaturahmi Bapak Ibu sekalian sebagai calon PNS, calon ASN datang ke BKPSDM selaku organisasi atau selaku instansi yang memang akan selalu berhubungan dengan Bapak Ibu sekalian ya nanti. Baik, mengawali apa yang sudah disampaikan surat kepada kami kaitan dengan permohonan informasi progres mungkin ya, yang perlu Bapak Ibu sekalian ketahui sampai sejauh mana sih pengurusan ataupun penetapan status ataupun nanti pelantikannya kapan sih gitu, sampai sejauh mana sih, kok lama banget ya. Ya, mungkin itu yang saya rasakan. Secara manusiawi juga saya ikut merasakan Bapak Ibu sekalian apa yang menjadi kegelisahan, apa yang menjadi pertanyaan besar. Kok Tangerang Selatan, kota Tangerang kemarin udah dilantik, lah kita Kabupaten Tangerang lama benar sih, BKPSDM kerja nggak sih gitu, apa sih masalahnya, itu ya Pak. Secara garis besar mungkin itu yang Bapak Ibu sekalian menjadi pertanyaan besar kenapa. Namun kami sampaikan Bapak Ibu sekalian ya, bahwa dalam proses
pengangkatan status dari Bapak Ibu sekalian yang sebelumnya sebagai tenaga honorer, sebagai non AS, dan ada kebijakan pemerintah pusat yang akan menyelesaikan semua permasalahan R2, R3, R4, mungkin sekarang R3, R4 yang seharusnya diselesaikan di tahun 2025 ini. Alhamdulillah Bapak Bupati kita, Bapak Haji Muhammad Mehsar Rasid, merespon dengan baik kaitan dengan program yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah, oleh pemerintah pusat, oleh Kementerian Pan-RB, oleh Badan Kepegawaian Negara, yang memang sudah menjadi amanat atau mandatori daripada Undang-Undang ASN, yang memang harus segera diselesaikan pengelolaan para pegawai yang masih berstatus honorer. Untuk itu, mungkin Bapak Ibu sekalian, saya ingin sedikit flashback aja sedikit sih, ini nggak terlalu banyak karena kita sudah berjalan jauh. Kita sudah berjalan jauh, sudah dalam proses, sebentar lagi akan selesai gitu. Jadi saya tidak perlu lagi banyak mengulas apa yang menjadi dasar hukum, apa yang lain-lain itu mah sudah lama lah gitu urusannya. Kita sudah mulai bergerak, sudah tinggal finalisasi, sudah tinggal sedikit, akan tetapi ada Bapak Ibu sekalian yang memang penasaran gitu, kenapa sih ini lama benar gitu ya. Nah, ingin saya sampaikan dan sedikit memflashbacknya dari tengah-tengah aja deh, saya sampaikan bahwa Bapak Ibu sekalian juga ingin mengingat kita pernah melakukan RDP, rapat dengan pendapat dan Komisi 1 ya waktu Bapak itu ya, waktu itu. Karena kami sudah menyampaikan, sudah mengusulkan rencana kebutuhan. Ya, prosesnya daripada penetapan PNS itu dimulai dari rencana kebutuhan dari PPK, ya, dalam hal ini Pak Bupati, pejabat pembina kepegawaian kita ini di pemerintah adalah Pak Bupati. Melalui beliau yang mengusulkan kepada Kementerian Pan-RB. Atas dasar apa tuh Pak Bupati menyampaikan rencana kebutuhan tersebut? Kan ada proses di belakang. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada proses di belakang di mana Bapak Ibu sekalian dinyatakan aktif dalam hal ini kepala sekolah melalui dinas pendidikan. Kami sudah beberapa kali mengkonfirmasi ulang, oh iya Pak, datanya emang itu benar. Maka kami buatkanlah suatu rencana kebutuhan dari Pak Bupati kan. Akan tetapi di perjalanan setelah ditetapkan oleh Kementerian Pan-RB sesuai dengan usulan surat dari Pak Bupati mengenai rencana kebutuhan tadi, ternyata ada beberapa orang teman-teman kita tuh yang tidak masuk. Kan ada 5 orang waktu itu ya, Bapak Ibu sekalian, ada 5 orang yang memang teman-teman kita yang di lapangan, mereka itu memang guru mengajar, tetapi tidak diaktifkan, sehingga itu menjadi satu kekurangan dari rencana kebutuhan yang sebelumnya sudah kita sampaikan dari 8.200 sekian harus ditambah dengan 5 orang yang harus kita perjuangkan. Hal itu menjadi komitmen kami, Bu. Hasil daripada RDP tadi, bahwa ada 5 orang yang harus kita perjuangkan. Menambah jumlah kebutuhan, menambah rencana kebutuhan P3K paruh waktu yang sudah kita sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata kurang lebih ada 300 orang juga kan, yang tidak sesuai dengan jabatannya. Yang di jabatan sebelumnya adalah di apa namanya? Di teknis menjadi di guru menjadi teknis, yang seharusnya guru kan, tapi ternyata di SK di penetapan ya itu jabatannya adalah teknis. Ada kekeliruan penempatan jabatan dari usulan yang kita sampaikan ya, dan itu harus kita kembalikan lagi, harus kita luruskan karena memang sesuai dengan jabatan yang Ibu sekarang lakukan. Bapak Ibu sekarang sudah melakukan, Bapak Ibu guru kok di SK penetapannya teknis ya kan. Nah, di antaranya ada 2 itu yang kita menjadi pekerjaan harus kita lakukan ya. Berbeda dengan Kota Tangerang dan berbeda dengan Kota Tangerang Selatan, Bapak Ibu sekalian.
Mereka tidak ada perubahan, mereka tidak ada penambahan jumlah bahkan. Perlu Bapak Ibu ketahui semua, tidak ada daerah lain Bu kecuali Kabupaten Tangerang yang direspon perubahan kebutuhannya Bu. Dari 5 orang yang kita perjuangkan itu. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, baru minggu yang lalu teman kita yang 5 orang itu sudah bisa terbuka akunnya dan dia sudah mengisi data riwayat hidup. Dan sedang kita usulkan nomor induk pegawainya. P3K paruh waktu ini sedang kita usulkan bareng-bareng nanti. Nah, jadi ingin juga saya sampaikan nih, Bapak Ibu sekalian kan pada melihat IG-nya BKN ya, Instagram-nya BKN kan. Di sana ada tabel yang menyatakan progres, jumlah yang keluar praktek berapa, yang BTS berapa, itulah dua dulu. Kemarin kan terlihat dari sebelumnya ada 25 orang yang masih BTS, terus kok kemarin terakhir update-nya kok nambah ya? Lah berarti ini bukannya maju malah mundur kalau begitu. Tapi Bapak Ibu kalian harus ingat bahwa dari jumlah praktek yang 8.000 sebelumnya itu termasuk orang yang salah Pak. Di dalam itu orang yang salah di situ 8.000. Sehingga harus diturunkan dulu menjadi BTS dulu untuk dikembalikan kepada jabatan yang sesuai. Itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Saat ini dinolkan dulu tuh, dinolkan dulu. Nah, sekarang sudah bisa diupdate. Nanti terlihat pergerakan perjumlahannya sudah bisa diupdate. Berapa jumlah yang sekarang sudah turun. Dan kita menunggu Bapak Ibu sekalian, di BKN itu jutaan orang yang saat ini sedang melakukan verifikasi di sana. Ya, jadi insya Allah Bapak Ibu tidak perlu tahu perjuangan saya sama tim itu BKN, saya harus ke Menpan, bertemu direktur apa segala macam. Nggak perlu itu. Nggak perlu tahu lah Bapak Ibu sekalian. Biarlah itu menjadi perjuangan saya, perjuangan Bapak Ibu sekalian untuk menjadi PNS, menjadi ASN, dan menjadi anak-anak saya. Yang 8.000 itu kan BKD ini adalah bapaknya Bapak Ibu sekalian nih. Bapaknya Bapak Ibu sekalian semua nanti lain-lain saya yang mengurusin Bapak Ibu sekalian BKD, BKPSDM nanti yang segala sesuatunya akan kita urus-uruskan ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian juga perlu saya sampaikan, saat ini Bapak Ibu sekalian sudah 1.500-an sampai 2.000 yang sudah saya cetak. SK penetapan pelantikan Bapak Ibu sekalian. Jadi kita progres, insya Allah Bapak Ibu sekalian minggu depan. Insya Allah ya Bapak Ibu sekalian minggu depan, mudah-mudahan Allah meridhoi kaitan dengan niat kita yang tulus. Bapak Ibu sekalian akan dilantik oleh Bapak Bupati ya. Insya Allah minggu depan. Ya, saya sangat berterima kasih ini atas komunikasi jalinan silaturahmi ini dilakukan dengan baik ya, dilakukan dengan penuh rasa kekeluargaan. Itu yang perlu kita tanamkan ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian ini adalah calon pegawai negeri sipil, calon aparatur sipil negara P3K paruh waktu, dan nanti paruh waktu itu akan terus diupayakan nanti pasti insya Allah sama pemerintah pusat ya. Mungkin Bapak Ibu juga sekarang sudah tahu dari paruh waktu nanti menjadi penuh waktu ya. Nanti insya Allah pemerintah daerah, pemerintah pusat kan selalu terus memikirkan. Buktinya dari sekarang honorer juga sudah diselesaikan melalui P3K dengan mekanisme dengan skema paruh waktu. Pemerintah daerah menyiapkan anggaran untuk Bapak Ibu sekalian yang begitu besar ya. Insya Allah Bapak Ibu sekalian nanti ke depan segera dilantik, segera ditetapkan oleh Bapak Bupati ya. Sekarang proses terus berlanjut, doakan saja, saya minta doa saja Bapak Ibu sekalian, jangan sampai ada hal-hal di luar itu. Kita tidak bertanggung jawab, ada yang minta uang apa sebelum, tidak ada. Saya pastikan nih, saya sampaikan juga di Zoom ini bagi teman-teman sekalian, seluruh 8.000 orang itu ya, 8.200-an sekian, tidak ada pungutan sedikit pun, tidak ada biaya sedikit pun dari kami untuk hal-hal yang begitu ya. Saya melayani Bapak Ibu sekalian dengan sepenuh hati ya.
Doakan saja saya biar sehat-sehat sama tim untuk akan mengurus Bapak Ibu sampai dengan pelantikan nanti ya. Nanti cuma 8.000 kan, bayang tuh 8.000 orang, 8.200. Kita harus mempunyai skema yang baik untuk mengatur 8.000 orang itu gimana caranya biar tertib, biar aman, biar semuanya juga enak terlayani oleh kita ya. Nanti di saat-saat itu akan kami pikirkan. Selanjutnya juga ingin kami sampaikan juga Bapak Ibu sekalian, apabila ada hal yang misalkan banyak pertanyaan, datang saja ke kami ya. Datang saja ke kami, di depan ada Pronovis, bisa menyampaikan, bisa ketemu dengan bidang pengadaan, ataupun ada yang mau disampaikan dengan bagaimana sih karir kita, nih ada pengembangan karir. Yang kami siap di jam kantor, kami menyiapkan waktu ruang untuk Bapak Ibu sekalian berkomunikasi apabila ada hal yang memang perlu informasi, perlu penjelasan, ada pertanyaan yang kurang jelas, sampaikan ke kami ya. Bapak Ibu datang ke kami, ke sini, kami layani dengan baik pasti. Ya, saya hanya ingin meminta kesabaran Bapak Ibu sekalian sedikit lagi gitu ya. Ya, saya mintakan keikhlasan Bapak Ibu sekalian untuk menunggu sebentar, ya, untuk menunggu sebentar dan berdoa. Ya, kita berupaya dan ada Allah yang meridhoi terhadap semua kegiatan yang akan kita lakukan. Kalau niat kita baik, hasilnya juga baik Bapak Ibu sekalian ya. Tidak ada hal-hal yang memang perlu kita ragukan kaitan dengan pengangkatan P3 pada waktu ini. Hanya mekanisme dan sistem. Perlu diingat Bapak Ibu sekalian, dalam hal penyelesaian pengangkatan P3 kapal waktu bukan BKPSDM saja Bapak Ibu sekalian. Ada kementerian, Pan RB, ada badan kepegawaian negara yang berwenang. Kami ini hanya fasilitator Bapak Ibu sekalian, mengurusi semua pengurusan mekanisme persyaratan lain-lain itu ada di BKN. Kami mensupport terus data, kami terus mengkoordinasikan setiap hari, setiap saat. Karena ini konsentrasi Bapak Bupati, konsentrasi Ibu Wakil Bupati, konsentrasi Pak Sekda. Pimpinan semua sangat menaruh besar harapan kepada sumber daya manusia yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Tangerang, terutama dari rekan-rekan guru, bahwa kita di Kabupaten Tangerang ini kekurangan guru, iya. Hari ini ada eh, apa namanya problem solving gitu ya, apa namanya pemecahan masalah kekurangan itu dengan mengangkat Bapak Ibu sekalian. Insya Allah akan ditambah sekitar 4.000-an lebihnya dari guru, kalau tidak salah 4.000-an lebih, 3.000-an lah kurang lebih, kan itu menjadi sumber daya berharga bagi pemerintah daerah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk memajukan anak-anak kita. Ya, dengan Bapak Ibu sekalian, kita berharap dengan kenaikan status kinerja Bapak Ibu juga sekalian meningkat ya, sekaligus meningkat gitu ya, sekaligus juga memberikan suatu semangat yang lebih besar lagi bagaimana mengajar sama anak-anak, melahirkan generasi muda kita yang semakin maju. Ya, hari ini Bapak Presiden Pak Prabowo juga sangat concern di asas citanya untuk meningkatkan sumber daya manusia. Itu harus kita dukung. Program tersebut dukung oleh visi misinya Pak Bupati juga Ibu Wakil Bupati. Ya, jadi semua sudah terkoneksi semuanya, program-program dan kegiatan-kegiatan daripada rencana besar ya, rencana besar negara kesatuan Republik Indonesia. Kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, baik yang hadir di sini ataupun yang melalui, semuanya yang ada di tempatnya masing-masing. Kalau yang sedang di sekolah, selamat bertugas Bapak Ibu sekalian, berikan pelayanan ataupun berikan ilmu yang bermanfaat bagi seluruh anak-anak kita. Kita doakan semuanya pada sehat-sehat semua. Ya, Bapak Ibu sekalian juga dalam kondisi sehat-sehat semua sampai dengan nanti dalam waktu nggak lama lagi, Bapak Ibu sekalian ya, saya pastikan akan kita lakukan penetapan dan pelantikan Bapak Ibu sekalian. Insya Allah ya Bapak Ibu sekalian, minggu depan mungkin karena memang kami saat ini sedang berproses pencetakan surat keputusan penetapannya.
Ini hari ini kami baru mulai dari kemarin karena yang DRH juga sudah mulai melakukan penyelesaian pengisian DRH, terus sekarang lagi pemajuan nomor induk pegawai, ya, P3K paruh waktunya, dan kita menunggu teman-teman kita yang masih ada di posisi perpindahan jabatan dari tenaga teknis kepada tenaga pendidik, dan itu kan harus sinkron dengan RTG ya. Ya, itu Bapak Ibu sekalian ya beberapa hal yang semua juga saya akan bangga dan sangat salut gitu bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah mengabdikan dirinya, terus pemerintah memberikan penghargaan. Wah, sangat luar biasa. Bapak Ibu sekalian di mana di Provinsi Banten ini kita sepertinya kita yang paling terbesar setelah provinsi. Kita ini 8.200 orang Bapak Ibu sekalian. Jumlah P3K paruh waktu sedang kita upayakan, sedang kita usulkan. Tangsel ada 1.000, 900. Kota Tangerang cuma 5.000 sekian, kita 8.200. Ya, bagaimana upaya kita? Kalau kita seandainya tidak ada masalah nih, Bapak Ibu sekalian, yang kemarin, yang 5 orang itu yang sebelumnya tidak aktif, misalkan aktif lah taruh, yang penempatan jabatan Bapak Ibu sekalian sesuai prakteknya sudah keluar. Bisa-bisa kita yang duluan, yang saya tetapkan, yang saya tanda tangan untuk penetapan dan pelantikan Bapak Ibu sekalian. Tapi ada upaya lain kan yang kita lakukan. Dan itu menjadikan nol lagi. Karena sistem yang di BKN itu mereka menyesuaikan dengan rencana kebutuhan yang sebelumnya kita sampaikan. Ada perubahan rencana kebutuhan dari kita menyampaikan kembali ke Kementerian PAN RP yang ditandatangani oleh Bu Menteri. Bu Menteri kan nggak setiap hari standby, Bapak Ibu, perlu waktu, dan itu kami terus berkomunikasi sampai malu saya nanya-nanya tiap hari. Tapi demi Bapak Ibu sekalian, setelah keluar dari perubahan rencana kebutuhan tindak lanjut oleh BKN pun sama, tiap hari saya tanyain, baik di kementerian, baik baik di BKN regional 3 di Bandung, karena itu korelasinya begitu. Kita berada di lingkup pemangku BKN regional 3 Jabar dan Banten. Jadi Bapak Ibu sekalian yang di sini ataupun sedikit pengetahuan bagi kita ya, Bapak Ibu sekalian adalah bagian dari kita. Saya ASN, Bapak Ibu bukan non ASN lagi, Bapak Ibu juga ASN sama, mempunyai NIM juga sama dari kita. Ya, kita ada di bawah pemangku pemasaran BKN regional 3. Ya, BKN itu terdiri dari beberapa regional, ini seluruh Indonesia ini dibagi beberapa regional. Nah, untuk Bandung dan untuk Jawa Barat dan Banten itu ada di dalam pemangku Badan Kepegawaian Negara Regional 3 namanya, di Bandung tepatnya. Ya, di sana. Jadi kepala BKN regional 3 dengan saya, saking karena saya udah bolak-balik, apa jadi kayak saudara. Ya, jadi saya pun kalau komunikasi udah nggak ragu-ragu lagi kan. Mau jam 10 malam kalau saya mau tanya, saya tanya. Beneran. Saya ketemu di mana kemarin di Jakarta, saya samperin. Udah kayak saudara gitu, saya tanya, Pak gimana gini-gini, udah gasken. Oh udah gasken Pak, kemarin itu. Ya sudah, kita simultan, saya bilang gitu. Siap iyalah katanya, wajar atau sabar aja kata dia. Cuma 8.000 katanya. Iya Pak, betul saya bilang gitu. Tapi kan secara manusiawi, psikologis kan melihat tetangga-tetangga teman-temannya udah dilantik. Iya sih katanya. Saya juga kemarin ada di sana di kota katanya. Ya Pak, nanti Bapak saya bilang itu di pelantikan akan saya undang. Nanti Bapak Ibu sekalian semuanya nanti akan bisa ketemu dengan badan kepegawaian negara nanti dengan kepalanya Pak Wahyu namanya. Pak Wahyu orangnya baik banget gitu ya. Jadi kalau ada urusan-urusan kepegawaian, beliau lah urusannya tuh. Mudah-mudahan beliau sehat dan eh, apa namanya berada terus di regional 3 ya. Karena hubungan kita, silaturahmi kita sudah terjalin dengan baik, dan mudah-mudahan di saat terakhirnya kita juga beliau bisa membersamai kita untuk bersama-sama hadir dalam pelantikan dan penetapan P3K paruh waktu nanti saya rencanakan, masih direncanakan ya Bapak Ibu sekalian, akan dilakukan kegiatannya di lapangan Yuda Negara di sana, di depan kantor Bupati.
Kalau kemarin Kota Tangerang dilakukan di Stadion Benteng, kalau kita lakukan lagi di stadion kita itu di Indomaret, wah kejauhan lah katanya. Dan dengan di sini aja mudah-mudahan bisa tertib, bisa aman, bisa nyaman, bisa kami fasilitasi Bapak Ibu sekalian dengan baik dan semuanya menjadi berkah. Kami mendapatkan berkah, apalagi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian punya keluarga, pasti akan memberkahi semuanya. Ya. 1.200 orang menjadi tenaga pendidik paruh waktu yang menjadi modal dasar pemerintah daerah dalam rangka pembangunan baik dari tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, maupun tenaga teknis. Ya, selamat datang Bapak Ibu sekalian di eh, apa namanya pemerintah daerah ya semuanya sudah terakomodir ya Insya Allah menjadi bagian keluarga besar yang berstatus ASN di pemerintah daerah Kabupaten Tangerang. Bapak Ibu sekalian, itu gambaran yang saya sampaikan ya, Bapak Ibu sekalian, dari mulai awal tadi beberapa hal yang menjadi sedikit harus ada pembaharuan, harus ada komunikasi, koordinasi, itulah yang terjadi. Kita tidak tidak lalai terhadap itu. Kita tidak meninggalkan satu hari pun Bapak Ibu sekalian. Kalaupun hari itu tidak ada progres, ya memang di BKN-nya juga memang lagi dilakukan perbaikan, ya lagi diproses gitu loh. Ya kita harus nunggu dong, ya karena mereka yang punya kewenangan. Dan alhamdulillah progresnya sangat positif. Yang 5 itu sudah jadi aktif, itu sangat luar biasa. Karena tidak ada daerah lain pun di Indonesia yang melakukan perubahan penambahan formasi, tidak ada loh. Hanya Kabupaten Tangerang saja. Alhamdulillah saya juga bingung. Dengan begitu mudahnya saya berkoordinasi dan dengan begitu mudahnya kementerian bisa bisa memfasilitasi itu. Orang lain tidak ada. Ya mungkin doa Bapak Ibu sekalian ini semuanya yang diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan saya juga mohon doa-doa ya yang namanya 8.000 berdoa Maya. Mudah-mudahan gitu ya dikabul gitu ya. Ada orang soleh solehah di situ di dalamnya yang menjadi pengantar semua niat kita diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian sebagai informasi dari saya ya. Saya berharap sih saya minta aja sebentar kesabaran, kesabaran sebentar aja. Ya, kita lagi berproses. Minggu depan insya Allah ya kita akan sampaikan ke Pak Bupati untuk saya laporkan kalau berkasnya sudah siap, sudah ready, sudah kita lakukan pengaturan jadwal beliau. Ya, kalau saya mau tanda tangan 24 jam Pak, 24 jam. Kalau ada 25 jam, 25 jam saya mah. Ya, tanda tangan maman saya mah. Ya, tenang. Dan itu ya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, yang saya hormati, yang saya cintai, ya selamat bergabung nanti di eh, pemerintah daerah, walaupun sekarang sudah bergabung juga, tapi secara status kan nanti berbeda ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas dedikasi yang saat ini sudah ditunjukkan, semangatnya yang sudah ditunjukkan, kesungguhannya yang sudah ditunjukkan selama bertahun-tahun. Bahkan ada yang sudah di atas 10 tahun mungkin ya. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kesabarannya dalam meniti apa namanya usahanya gitu ya dalam memperjuangkan keberadaannya ya sampai dengan saat titik yang pemerintah daerah, pemerintah pusat sangat berkonsentrasi untuk bisa menyelesaikan permasalahan pengelolaan kepegawaian di daerah masing-masing. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada beberapa tetangga kita juga daerah lain di Provinsi Banten yang masih dalam saat ini juga sama dalam proses, Bapak Ibu sekalian ya, masih ada dalam proses di mana di Provinsi Banten ini, Kota Serang, Kabupaten apa kota? Yang sudah Kota Serang, Kota Tangsel, Kota Tangerang ya. Ada 5 lagi yang masih berproses di Provinsi Banten dan mudah-mudahan kita menyusul segera. Coming soon kalau bahasa anak Aina mah coming soon ya sebentar lagi di minggu depan insya Allah akan
Semuanya saya minta doanya aja ya. Kita akan selesaikan semuanya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan, apa hal-hal yang meminta informasi lebih jauh, misalkan ada hal-hal yang seperti ini ada pertanyaan, maka silakan. Saya berikan waktu bagi Bapak Ibu sekalian bisa mewakili teman-temannya apa yang menjadi pertanyaan ataupun eh, yang mau disampaikan lah. Demikian. Silakan Pak Ahmad. Baik, terima kasih Pak Kaban atas arahannya, Bapak Ibu sekalian. Mohon izin Pak Kaban sebelum nanti kita ada diskusi ya Bapak Ibu, mohon izin saya sampaikan datanya dulu Pak, biar jadi tidak penasaran juga sebenarnya udah berapa sih gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, data yang ada di Instagram BKN itu adalah rekonsiliasi mingguan. Rekonsiliasi mingguan. Jadi tidak update real time sebenarnya, tapi adalah rekonsiliasi mingguan. Berdasarkan hasil RDP itu ya untuk eh, apa ya bahasanya, memfasilitasi rekan-rekan kita yang kemarin terjadi kekeliruan data gitu ya, terjadi kekeliruan data di sekolahnya dari awal data 8263 dengan yang aktif tidak aktif menjadi aktif dan seterusnya itu berubah datanya menjadi 8.261 orang. 8.261 orang. Nah, sampai dengan saat ini data yang clear itu adalah 7.884. 7.884. Nah, tadi yang seperti Pak Kaban sudah sampaikan, ada 300 lagi yang statusnya BTS. Nah, dari kemarin banyak yang WA, saya BTS nggak, saya BTS nggak. Sebenarnya tidak perlu khawatir akan BTS, Bapak Ibu. Selama ada data dan dokumennya, tuh BTS itu tidak serta-merta permasalahannya adalah terkait dengan dokumen. Tapi bisa jadi ada misalkan Bapak Ibu khususnya guru nih ya, di RTG-nya belum sinkron dengan Dapodik. Nah, itu salah satu contoh permasalahan-permasalahan. Nah, total datanya itu ada 319. Itu yang sedang saat ini, makanya kok melihat di BKN datanya jadi nambah. Dari yang sebelumnya 20 jadi 300. Karena kita lagi percepatan biar bisa barengan nih. Jadi yang 7.000 yang udah clear, kita cetak SK-nya. Bersamaan yang 300 kita rapihkan. Pak, ada, sekarang 300 ini rata-rata semuanya dari Dinas Pendidikan ya, datanya rata-rata teman-teman guru, dan kami tadi malam juga sudah koordinasi dengan Pak Kasubag Umpeng hadir ya Pak Supron. Kami sudah minta datanya hari ini untuk diselesaikan. Tuh ya, komitmen dari Dinas Pendidikan juga hari ini insya Allah selesai. Nah, nanti dari BKN lagi memverifikasi. Jadi kami ini memproses dokumen sebagai operator Bapak Ibu. Approvalnya ada di mana? Bukan di BKPSDM. Approvalnya itu ada di BKN. Jadi misalkan sudah statusnya diperbaiki dokumen, kita ajukan lagi ke BKN. Nah, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kaban juga bahwa kita selalu komunikasinya intensif dengan kantor regional 3. Ketika ada perbaikan BTS, itu kita langsung konsolidasi dengan BKN. Itu ya, jadi ada 318 yang saat ini, 319 yang saat ini lagi kita kejar nih. Terus nanti berpengaruh nggak yang sama yang lainnya? Kalau dibilang berpengaruh, bisa berpengaruh. Tapi kan kita lagi ngejar gimana caranya selesaikan dulu nih yang 7.000. Tuh, biar tadi sesuai dengan arahan Pak Kabar, minggu depan itu semua sudah bersama-sama bisa dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah janji. Itu ya, mudah-mudahan semuanya lancar sampai dengan akhir bulan November ini. Kalau ditanya tanggalnya kapan, nggak usah nanya dulu, ya. Nanti tunggu suratnya. Kemudian surat yang nanti kami terbitkan kan tanda tangan elektronik Bapak Ibu. Tolong nanti di scan barcode, ya, di scan barcode untuk memastikan bahwa suratnya itu nggak dimanipulasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena beberapa minggu ke belakang ini kami sering mendapatkan informasi bahwa surat-surat kami ini banyak diedit oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam hal kepentingan yang tindakannya adalah tindakan pidana sebenarnya.
Jadi nanti bisa di-scan kan barcode-nya, silakan dibaca. Apa-apa yang menjadi ketentuan dalam proses pelantikan nanti silakan diikuti. Jadi, nah ini pengalamannya kemarin pada saat tes. Kebiasaannya kita, gitu ya, termasuk saya juga nih, mun aya pengumuman ningalina ngarangan heula. Betul nggak? Anu detailnya nama heula. Kuduna kan yang dicek adalah pertama isi pengumumannya dulu, isi suratnya dulu. Jadi nanti tolong dibaca dulu ya isi suratnya ya, dipahami dulu, baru nanti setelah itu dicari namanya, gitu ya, biar nggak crowded tuh. Kemudian yang 319 tadi saya sudah sampaikan. Kemudian ada 5 orang. Kok jadi 5 orang? Perasaan guru cuma 3, gitu ya, karena ada dari dinas kesehatan satu dan dari dinas perumahan dan pemukiman satu. Tuh, 5 orang itu juga sedang berproses. Kemarin sudah ngisi DRH ya Pak Kasubag ya, sudah mengisi DRH. Kok lama sih ngisi DRH-nya? Tadi Bapak Ibu, ini mah yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kaban tadi, bahwa kebetulan memang Kabupaten Tangerang satu-satunya yang jadi perubahan seperti ini. Jadi BKN pun melakukan penyesuaian, butuh waktu dan proses. Tiap hari kita mengkoordinasikan secara teknis. Kalau secara kebijakan, Pak Kaban sudah berkoordinasi dengan pimpinan BKN melalui Kepala Kantor Regional, Pak Direktur. Nah, kami tim teknis selalu berkoordinasi juga dengan teknis. Di teknis memastikan kembali bahwa permasalahannya apa. Jadi setiap hari itu kita update informasinya. Ini saya ceritakan sedikit. Jadi yang DRH itu yang 5 orang, pada saat itu kita umumkan ya Pak ya sudah bisa isi DRH. Ternyata masih belum bisa 5 hari pertama. Perpanjangan lagi dari 5 hari berikutnya masih belum bisa juga karena ternyata di sistemnya belum bisa kata BKN. Mohon maaf Pak, silakan ajukan lagi karena ternyata masih belum bisa. Akhirnya perpanjangan ketiga itu baru bisa kemarin ya Pak Kasubag di minggu lalu ya kalau kemarin ya di kemarin tanggal 21 itu sudah bisa submit. Setelah submit langsung kita usulkan biar tidak menunggu lagi. Kemudian ada 37 orang yang mengundurkan diri dan submit di SSC ASN-nya. Kami kan nggak bisa maksa kalau yang bersangkutan memang ingin mengajukan pengunduran diri. Nah, itu kita proses juga pengunduran dirinya. Kemudian ada 16 orang juga yang tidak isi DRH. Beda nih sama yang mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri kan secara jelas, secara nyata, dia mengajukan, yang bersangkutan mengajukan saya nggak mau lagi jadi P3K pada waktu. Udah, selesai. Nah, yang 16 ini sudah dikonfirmasi, tapi memang tidak mengisi DRH. Bisa jadi satu, karena usia meninggal dunia. Atau yang kedua adalah karena memang dia tidak mau mengikuti P3K pada waktu dan mempunyai keterbatasan, tapi tidak mau mengajukan pengunduran diri gitu ya, istilahnya tidak terkonfirmasi. Itu ada 16 sehingga itu juga tidak kita bisa usulkan gitu ya. Jadi eh, harus dilihat dari kacamatanya permasalahannya satu persatu Bapak Ibu. Kemudian kalau ditanya kenapa sih kok lama banget prosesnya, tadi Pak Kaban sudah sampaikan. Kalau Bapak Ibu melihat secara prinsip kami terus berkomitmen untuk melakukan proses penetapannya itu biar cepat. Kenapa? Karena semakin lama proses pengusulan NIP, antrian di BKN-nya lama banyak. Sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat dulu sebelum ramai sekarang nih, sebelum viral sekarang, di Instagram, kalau Bapak Ibu ngecek pertama kali Instagramnya BKN, yang pertama kali mengusulkan dengan jumlah 7.000 itu all seluruhnya itu baru di Provinsi Banten, itu baru Kabupaten Tangerang. 1 Oktober, per 1 Oktober, sebelum 1 Oktober bukan nih Pak ya, 30 September. 30 September itu kita sudah mensubmit seluruh peserta untuk diusulkan. Udah clear itu sebenarnya. Kita udah usulkan semuanya. Tuh. Jadi Kabupaten Tangerang itu instansi yang awal-awal sebenarnya mengusulkan nih. Tapi karena terjadi perkembangan, terjadinya dinamika, itu kan adanya RDP dan yang lain-lain memfasilitasi adanya penyesuaian jabatan yang sebelumnya usulan dari disdiknya atau usulan dari sekolahnya ini tendik tapi ternyata guru, itu kan kami harus lakukan penyesuaian. Kemudian ada yang harusnya D3 jadi S1 dan seterusnya sebaliknya, termasuk yang 5 orang tadi. Sehingga progres itu harus mengikuti dengan penyesuaian di BKN. Kalau Bapak Ibu melihat mereferensi
teman-teman P3K tahap satu ya, yang awal tahun kemarin bulan April ya, P3K tahap satu ya, di mana kan? Sekarang? Di Kes Bangpol. Kemudian di tahap 2 Kabupaten Tangerang itu selalu komitmen untuk menyelesaikan awal, ya kan ya, di tahap satu dan tahap 2. Kenapa kok di paruh waktu tidak diperjuangkan seperti itu di tahap awal? Bukan tidak diperjuangkan Bapak Ibu, justru kami memperjuangkan, tapi karena ada tahapan tambahan yang harus kita lakukan karena terjadinya penyesuaian-penyesuaian tersebut, mau tidak mau kita harus mengikuti metode kerjanya BKN. Setelah disesuaikan baru kita bisa. Tetapi secara prinsip, pemerintah Kabupaten Tangerang tetap berkomitmen untuk melakukan pengangkatan, baik itu CPNS, P3K, tahap satu, tahap 2, dan tahap 3 tetap on schedule. Bukan cepat tapi ya bahasanya, tetap on schedule. Maksudnya on schedule apa? Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sama BKN, ketentuan pemerintah pusat, misalkan di tahun ini selesai, harus tahun ini. Nah, tadi Pak Kabar sudah menyampaikan secara informatif bahwa mudah-mudahan minggu depan kita sudah bisa selesaikan. Tadi juga sudah disampaikan, sampai dengan saat ini kami sudah mencetak 1.700 SK. Kok baru 1.700? Proses praktek BKN-nya baru selesai clear itu di hari Selasa kemarin. Jadi di hari Rabu itu kita sudah mulai mencetak SK 1.500. Targetnya adalah per harinya itu untuk hari pertama 1.500. Di hari-hari berikutnya mudah-mudahan bisa 2.000 sampai 2.500. Jadi di minggu ini atau di minggu depan sebelum tanggal pelantikan itu sudah selesai. Itu ya. Nah, kenapa kok baru hari Selasa? Berarti selama ini nggak dikerjain. Kembali lagi Bapak Ibu, itu bukan kewenangan kami di BKPSDM. Kewenangan tersebut untuk melakukan perubahan-perubahan data, untuk melakukan penyesuaian di, kan Bapak Ibu ngikutnya kemarin di SSC ASN ya. Nah, SSC ASN itu datanya dialirin ke si ASN, My ASN kalau Bapak Ibu ngeceknya nanti. Nah, dari situ nanti dialirkan data. Nah, data si SSC ASN dengan si ASN itu untuk pengaliran datanya itu sinkronisasinya butuh proses dari BKN. Bukannya berarti BKN yang mengabaikan Kabupaten Tangerang juga tidak, karena se-Indonesia baru Kabupaten Tangerang yang punya permasalahan tersebut, yang baru mempunyai perubahan status tersebut. Jadi BKN juga harus menerka-nerka caranya seperti apa, metodenya seperti apa yang tepat agar bisa dilakukan perbaikan. Ya, terus kalau yang BTS gimana? Tidak perlu nanya konfirmasi satu-satu, Pak, saya BTS gimana? Tunggu saja selama kami tidak mengonfirmasi person by person melalui UMPEK, ya. Kami komunikasinya tidak ke person ya Bapak Ibu, ke UMPEK, biar UMPEK nanti menginventarisnya jadi lebih mudah. Ada mana yang masalah dan tidak. Berarti so far tetap kita ajukan normal. Tidak ada masalah signifikan lah, tinggal diusulkan lagi berarti. Tapi kalau misalkan kami minta konfirmasi, misalkan kami tim BKPSDM menghubungi Pak Kasubag Umpak Distrik gitu ya, Pak Supran, Pak, atas nama X D3 nih, harusnya guru sudah S1, betul, tolong dikirimkan. Nah, itu baru tolong kirimkan. Tapi selama kami tidak mintakan, berarti ya sudah, tunggu saja dulu sampai prosesnya berubah dari BTS menjadi tanda tangan praktek. Gitu ya, makanya di awal kami sudah informasikan kepada Bapak Ibu, perlu melihat pola. Tuh, karena datanya real time-nya itu tidak langsung signifikan dari CASN, SSCASN, CASN, MOLA itu nggak langsung sinkron, termasuk di Instagramnya BKN. Seperti itu gambaran data secara teknis. Itu kan pasti tadi Pak Kabar sudah sampaikan mekanisme kebijakan, outline tentang kebijakan ya. Tapi kan pasti Bapak Ibu juga penasaran secara teknis ada apa sih, bukan permasalahan, ada apa. Nah, saya jelaskan bukan permasalahan, progresnya seperti itu, gitu ya. Jadi mudah-mudahan kami kami bisa dapat menyelesaikan sesuai dengan arahan pimpinan tadi. Ayo nama siapkan aja secara fisik dan mental, gitu ya. Di akhir Februari ini mudah-mudahan Bapak Ibu
diberikan kesehatan. Bukan kita aja doang, panitia. Tadi video apa? Oh, insya Allah, gitu. Saya udah pengen tahun baru aja soalnya. Ya, ngetes. Berarti pada konsen. Akhir November 2025, mudah-mudahan sudah bisa dilakukan pengangkatan. Tuh ya. Kami selalu berdoa, bukan doanya bareng-bareng, bukan doa buat BKB aja. Tapi Bapak Ibu yang mau dilakukan pelantikan, yang mau diangkatnya, yang mau menerima SK-nya juga sehat. Tuh ya. Jadi bisa hadir pada saat pelaksanaan. Itu yang pertama. Kedua, nanti pada saat pelaksanaan, tolong jangan memaksakan. Ya, nanti pas lagi pelaksanaan ikuti saja ketentuan, aturan, mekanisme, prosedur, alur yang diarahkan oleh panitia, petugas maupun protokol. Ya, jadi jangan mikirin kepalanya masing-masing. Jangan ngatur masing-masing. Ikuti saja alurnya. Karena urus ibu iya betul sendirian, tapi kan yang kami urus 8.000. Kalau semuanya pengen maunya sendiri, repot nanti di lapangan takutnya ya. Jadi ikuti saja. Terus mohon nanti tim forum juga dapat mengkondisikan jangan ada kolektif-kolektifan apapun ya. Kalau bisa berangkat bareng nanti bantu disku ya. Kalau misalkan kita nanti pelantikannya langsung semua di lapangan misalkan ya, atau misalkan Zoom. Kalau Zoom kan berarti tempat masing-masing. Kalau di lapangan tolong maksimalkan jangan satu orang satu mobil. Kebayang 8.000 kudu datangnya subuh berarti kan kayak parkir. Nah, kalau misalkan satu sekolah imahnya deketan, sebisa mungkin satu mobil aja cukup. Jadi pulangnya juga bisa barengan. Karena kalau misalkan pelantikan dan pembagiannya dilakukan secara bersamaan, insya Allah keluar juga barengan. Ya. Tapi kalau bapak ibunya datangnya jamaah ketika satu bus, ya saya harus nyampaikan soalnya pengalaman setiap pelantikan ayo baik notiku nggak bawa satu elok. Heeh. Nganter anu dilantikna hiji, anu nganter kena saelok. Ya. Nah, tolong karena ini 8.000 nanti sebisa mungkin hal yang seperti itu dihindari. Kalaupun memang pengen seperti itu, silakan cari kantor parkir yang sekiranya tidak mengganggu peserta yang lain. Kan kita juga nggak boleh egois sama orang lain, gitu ya. Misalkan satu sekolah mau berangkatnya barengan, satu puskesmas mau berangkatnya barengan, mangga silakan. Itu lebih baik. Tapi tidak ada pengkondisian nanti misalkan ini nih bawa ini urunan. Nah, itu sebenarnya tidak perlu. Itu ya, diminimalisir. Dan karena nanti juga 8.000, tolong ya Bapak Ibu jangan bawa sampah. Tuh, karena repot 8.000 orang gitu ya. Pasti kebiasaan yang saya lihat setiap pelantikan ayah nu bawa bancakan soalnya biasanya itu ya. Jadi camping di pinggir danau gitu ya. Saya minta bantuannya, kami mohon bantuannya nanti jangan bawa sampah. Kalaupun memang bawa, silakan bawa trash bag, dibawa dulu nanti cari tempat sampah yang memungkinkan karena nanti di lapangan pasti crowd banget ya. Gitu. Oke, itu secara teknis baik berdasarkan data dan persiapan. Sebenarnya harusnya nanti tunggu pengumuman di surat. Tapi saya perlu menyampaikan ini biar punya ada gambaran sedikit gitu ya. Karena kabayang 8.000 orang ngeduplek di satu tempat. Gitu ya. Dan jangan berharap ada sinyal. Pasti hese dengan sinyalnya. Tuh. Pastikan nanti menggunakan dokumentasi terbaik. Tapi ulang kudu nyawa fotografer oke ribet. Ya, saya yang mubazir uangnya. Gitu ya. Eh, se Seadanya aja. Gitu kan. Tapi insya Allah tidak mengurangi makna dari proses pelantikan dan pengambilan sumpah janji tersebut. Gitu. Izinnya Bapak Bapak tadi Pak Kabit juga kami sampaikan hal seperti itu karena kami pandang juga perlu untuk disampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Nah kemudian kalau misalkan eh, ada yang mau kita diskusikan secara langsung, silakan Bapak Ibu kami membuka. Tapi tolong penyampaiannya juga nanti hal-hal yang memang sudah kita sampaikan sebisa mungkin tidak diulang ya diskusinya. Kami silakan Bangga kalau misalkan ada yang mau dikonsultasikan atau didiskusikan.
Mikrofonnya ada dua, nanti silakan dipakai bergantian. Kita buka tiga dulu ya. Dan kalau bisa to the point, jadi langsung saja nanti pertanyaannya apa, enggak? Atau penyampaian apa? Silakan. Baik, terima kasih Pak Auna yang sudah menambahkan tadi. Secara teknis ya, Pak Auna ini memang kasubdit pengadaan yang secara langsung mengurusi kendala-kendala yang ditemui selama proses nanti sampai dengan selesai penetapan dan pengambilan sumpah janji Public Secretary. Baik, saya beri kesempatan. Tadi Pak Auna sudah memberikan, kalau tidak ada ya alhamdulillah syukur, biar kami juga bisa langsung kerja lagi ya, daripada saya membuang waktu itu ya, ada beberapa waktu sebentar baru kita lakukan. Ada Pak, silakan. Maka kalau nggak ada ya sudah, ada stop, silakan. Boleh digeser ke samping. Pak izin, langsung aja ya Pak ya. Jadi langsung pertanyaannya atau konsultasinya ya, biar waktunya bisa efektif. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Samsudin, unit kerja SDN Rawatan S3, Kecamatan Persambi. Langsung saja kepada Bapak-Bapak. Mungkin yang pertama kita ucapkan terima kasih Pak ya, karena gimana juga kalau tadi Bapak sudah memaparkan ada 8.000 saudara-saudara kami yang untuk diangkat ketika paruh waktu. Maka dari 8.000 itu sebenarnya setiap kecamatan ini nasibnya sama gandum. Makanya terjadilah kita dengan adanya forum ingin ada audiens ke BKPSDM mencari informasi. Tetapi apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Kepala BKPSDM, ya mungkin ini sudah mewakili kegelisahan kami di sana Pak. Ya, ya terjawab sudah. Karena gimana juga kami buruh yang paling bawah di sana itu, jujur Pak, gaduhnya pemikiran teman-teman. Yang pertama adalah dari bos Pak, yang tadinya 50% menjadi 20%. Sehingga yang harusnya kami setiap bulan 1,5, sekali itu ada yang 300 dan ada yang 900 kali besar. Itulah yang membuat kami itu seharusnya konsentrasi ngajar kepada mencerdaskan anak bangsa, kami juga harus berpikir kepada ekonomi kami. Sehingga pada hari ini, syukur alhamdulillah dengan penjelasan Bapak Kepala BKSDM, saya kira mungkin kita hanya tinggal nunggu. Apalagi kita sudah ada di ujung November, ya kalau tanggal Desember awal 1, ya mungkin bagi kami sudah tidak terkendala. Karena gimana juga, kalau bahasa sahabat mah, kami sudah 17 tahun, Pak. Ya, kami sudah 17 tahun, tetap menggeluti mencerdaskan anak bangsa, tidak pernah menuntut apa-apa. Bahkan, kalau kita lihat, ketika pengangkatan P3 penuh waktu, semua itu bergejolak, semua itu demo. Tapi syukur alhamdulillah Kabupaten Tangerang tidak ada. Ya, ini tidak ada. Artinya apa? Bahwa kami sadar bahwa pemerintahan kami wakil khusus Kabupaten Tangerang ini mengenai ini, ya apalagi penganggarannya kita sadar, tetapi karena kita seperti ini kita juga minta, bukan kita yang minta, tetapi regulasi lah, aturan lah yang menuntut kami harus seperti itu. Apalagi di ujung 2025 kita belum tahu. Tapi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kepala BKPSDM yang sudah memaparkan materinya pada hari ini. Insya Allah dengan Jum teman-teman kami, saudara-saudara kami pasti sadar. Kami tunggu Pak hari-hari bahagia buat kami selama 17 tahun. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, silakan. Maka Pak selanjutnya. Terima kasih Bapak. Perkenalkan nama saya dari Ansori Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi sudah diwakili ucapan terima kasihnya oleh Bapak Samsudin. Saya juga mengucapkan terima kasih pada Bapak Kepala BKPSDM beserta tim, termasuk Kasubag Pak Suprot yang selama ini sudah membantu kami, bahkan sampai melibatkan kawan-kawan untuk segera terselesainya data-data ini. Termasuk kami juga ucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian sudah memfasilitasi acara pada hari ini.
Dan sedikit saja Pak yang ingin saya sampaikan. Tadi terkait masalah eh, persoalan di lapangan sudah disampaikan oleh Bapak Samsudin. Kenapa sih kami sangat berharap? Karena tadi Pak, kami itu guru. Selain kita memikirkan anak, kita juga memikirkan ekonomi Pak di rumah. Dan dengan adanya surat keputusan Menteri nomor 16 di 2024, ini menjadi harapan besar buat kami Pak. Ini kami sangat berharap sekali. Karena dengan harapan itu mudah-mudahan kita bisa fokus di dalam mendidik anak, di dalam melayani masyarakat. Itu Pak. Terus yang kedua adalah Pak, di kawan-kawan kami juga pada saat ini itu masih banyak yang usianya itu sudah mendekati usia-usia pensiun. Nah, itulah yang menjadi kekhawatiran kami bahwa yang disebut pahlawan tanpa tanda jasa itu yang mereka sudah ada bahkan yang 30 tahun, 20 tahun. Sekarang sudah 2 tahun lagi beliau sudah menjelang masa pensiun. Nah, ini mudah-mudahan menjadi sebuah catatan Pak, ketika pada saat nanti pengangkatan dari paruh waktu menjadi penuh waktu, itu menjadi sebuah catatan prioritas bahwa mereka adalah betul-betul sebagai seorang pahlawan, yang dimana pahlawan ya kalau kita lihat gajinya memang tidak seberapa, tapi mereka sudah bersama berpuluh-puluh tahun menjadi honor. Mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsudin dan Pak ya. Ya sama-sama Pak ya, kita memang ada kewajiban kita juga untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini ya, suatu masalah kepegawaian yang memang kami yang punya urusan. Ya, jadi sama-sama kita saling membantu saja ya Pak ya, saling membantu untuk bisa menyelesaikan apa yang menjadi tugas saya dan juga Bapak yang kami fasilitasi. Ya Pak, terkait dengan tadi disampaikan harapan-harapan besar Bapak di lapangan, teman-teman Bapak yang ada di wilayah yang satu profesi sama Bapak yang notabene tadi menyampaikan beberapa fakta ya, fakta di lapangan. Ya, ada fakta di lapangan yang tadi menyampaikan ada yang setidaknya masa batas usia pensiunnya tinggal 2 tahun. Kemarin Pak P3K ada yang masih sisa 6 bulan Pak. Ya, tetap diangkat Pak. Jadi ini pun sama ya, rezekinya kita semua ya Pak ya. Alhamdulillah di saat akhir kalau bagi yang masih ada beberapa sisa batas usia pensiunnya 1-2 tahun atau beberapa bulan masih terakomodir ya seharusnya. Terus kaitan dengan tadi juga ada berkorelasi dengan ekonominya tadi ya. Mudah-mudahan ke depan progresnya semakin baik ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah ini ataupun Pak Presiden sekalipun memang sudah mempunyai program kaitan dengan peningkatan sumber daya manusia. Ya kita sama-sama doakan semuanya ya Pak ya, semua lancar, aman, berkah semuanya ya bagi kita semua, bagi para pejuang-pejuang P3K paruh waktu yang kita juga support, kita dorong ya semuanya itu bisa selesai. Mungkin itu kali Bapak ya beberapa hal yang sudah kita lakukan silaturahmi ini, tidak juga putus sampai di sini, nanti selama bertahun-tahun Bapak pengadaannya di saya, pemberhentiannya pun Bapak Ibu sekalian ada di saya. Jadi saya mengawali, saya juga yang mengakhiri. Ya kayak dangdut aja nih. Ya, Bapak Ibu sekalian diangkat oleh saya sebagai pejabat, pembina pengelola kepegawaian, Bapak juga pun nanti diberhentikan oleh saya. Pensiunnya nanti saya tanda tangan juga ya. Jadi kalau dibilang kejam ya kejam lah. Saya mengawali, saya juga yang mengakhiri ya. Tapi memang itu mekanismenya ya Bapak Ibu sekalian di dalam pengelolaan kepegawaian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih baik teman-teman yang ada di Zoom, sejumlah 500 orang yang sudah kita fasilitasi. Salam sehat semuanya ya, salam bahagia juga bagi Bapak semua. Sampaikan salam saya sama keluarga di rumah. Juga salam dari Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati, Pak Sekda yang selama ini pun selalu memikirkan Bapak Ibu sekalian, perintah-perintah Pak Bupati untuk segera menyelesaikan status Bapak Ibu sekalian
kita terus progres. Dengan mengucap alhamdulillah ya Rabbil alamin, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita telah sama-sama mengetahui, sama-sama menjelaskan ya kegelisahan-kegelisahan yang tadi Bapak Ibu sampaikan, kerisauan Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah kita bisa jawab. Satu lagi sumber informasi Bapak Ibu sekalian hanya di BKPSDM. Itu yang mau saya sampaikan. Tidak ada informasi lain selain dari BKPSDM. Ya, Bapak Ibu sekalian jangan terpancing, terprovokasi dengan medsos ya, dengan TikTok gitu ya, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan siapa yang mengeluarkan. Kecuali BKPSDM. Sekali lagi saya garis bawahi, tidak ada informasi kepegawaian yang lebih valid yang bisa dipertanggungjawabkan selain dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang. Ya, selamat kembali bertugas Bapak Ibu sekalian ya, karena memang masih dalam posisi bekerja ini ya, kembali ke kantornya masing-masing. Selamat bertugas Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom juga. Selamat melaksanakan tugas sampai ketemu nanti di saat pelantikan segera ya. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Baban. Jadi Bapak Ibu sekali lagi tadi sudah ditutup sebenarnya, tapi saya menambahkan pertama, ingat informasi cukup terima yang kami sampaikan, dan kami ketika menyampaikan informasi pasti ke umum dan kepegawaian. Dinas Pendidikan siapa? Ada Pak Kasubag Umpek. Tuh, pasti kami orang pertama yang kami kabari itu adalah Umpek. Kenapa? Karena kepanjangan tangan dari BKPSDM itu adalah Umpek dinas. Tuh ya. Jadi kenapa kok nggak boleh dengar TikTok? Kata TikTok gini-gini. TikTok itu berlakunya nasional, dan kadang interpretasinya, pemahaman si orang yang mempostingnya itu tidak sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya. Dan bisa jadi ada muatan-muatan lokal lain. Jadi informasi tolong serap dari kami saja. Itu yang pertama. Yang kedua, mau jadi P3K kan ya? Nah, ketika nanti Bapak Ibu sudah menjadi P3K, berarti sudah menjadi bagian dari aparatur sipil negara. Kalau sudah punya nomor induk pegawai, kalau P3K namanya NI P3K, berarti Bapak Ibu sudah melekat menjadi ASN. Maksudnya apa? Berarti gerak-gerik Bapak Ibu, tingkah tunduk Bapak Ibu itu sudah mengikat disiplin pegawainya. Ya, kan udah jadi orang dalam. Kalau sekarang betul bisa disebutnya orang luar karena masih calon bahasanya, meskipun Bapak Ibu non ASN. Sama halnya tuh di belakang ada namanya Kang Saipul tuh. Kang Saipul CPNS Pak, kebetulan di tim kami. Sebelum bukan Saipul yang ini, saya belakang. Saipul loba soalnya. Saipul sama baju berem dia batiknya. Is Saipul oke kan? Ya. Jadi sebelum jadi CPNS, Kang Saipul Rahman itu juga orang luar. Tuh. Tapi ketika sudah masuk jadi CPNS, sudah jadi P3K, maka bersikaplah menjaga rumah sendiri. Bapak Ibu suka nggak ngotorin rumah? Mau ningali rumahnya kotor, kumaha? Nggak betah kan ya? Nah, sama berlakunya hal yang sama. Ketika Bapak Ibu sudah menjadi aparatur sipil negara, yuk sama-sama buat rumah kita juga tetap bersih. Jaga rumah kita biar tidak terdengar permasalahannya ke tetangga. Ya, seperti itu ya. Nanti tunggu informasi selanjutnya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, perlindungan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam taksim kami untuk pimpinan, untuk rekan kerja Bapak Ibu dan keluarga. Semoga kita semua selalu dalam perlindungannya. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu mungkin ya. Ya. Yo, yang ibu-ibunya gincurnya dipakai heula.
Bawah, Bu, sini Bu, gerak seimbang, so. Ya, Ayo komando, bersihkan tinggal fokusnya. Ya, oke, siap. Kasih Pak. Terima kasih atas banyak. Jangan dibayar. Siap. Boleh.